Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan jurnal PKSPD dengan tajuk belum subur jagung wabub mau mengkudeta. Sebelum perbincangan kita mulai dalam ruang dialektika jurnal PKSPD, PKSPD mengucapkan selamat datang Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang beriman. Pada pertemuan kali ini kita kedatangan atau mengundang narasumber yang tidak asing lagi, Mas Dudung Badrun, seorang praktisi dan pengamat kebijakan publik. Untuk itu kita akan memperbincangkan gunjang ganjing, kemudian juga kegaduhan di media sosial, termasuk apa sebenarnya yang melatar belakangi kegaduhan itu, dan kita akan tanyakan karena masalahnya adalah surat wakil bupati yang beredar kemudian telah ditandatangani juga oleh wakil bupati ketika menerbitkan surat untuk penutupan hiburan di bulan puasa dan termasuk juga menghimbau untuk warung-warung buka menjelang bulan puasa. Tetapi persoalannya yang mau kita bicarakan adalah surat wakil bupati yang menjadi heboh di medsos, termasuk di WhatsApp grup-grup yang ada di Indramayu. Selamat datang Mas Udung. Selamat datang, bagaimana kabar? Ya, baik. Mas Udung, kenapa kemudian kita ambil tajuknya adalah belum sumur jagung wabub mau mengkudeta? Banyak yang masuk di WhatsApp PKSPD, wah belum apa-apa sudah miring-miring, belum apa-apa mau mengkudeta. Apa sebenarnya yang dipersoalkan oleh banyak orang di ranah publik? Pertama kami mengucapkan juga selamat datang Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Semoga kita menjadi soimin yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyoal dari apa yang disampaikan oleh PKSPD atas kegundahan publik sebenarnya terhadap surat yang dibuat oleh wakil bupati, yang kopnya itu wakil bupati, tanda tangannya wakil bupati, stempelnya bupati. Nah, jadi ini sebenarnya bagi orang yang mempunyai pandangan tajam dari segi aspek hukum dan politik, itu timbul pertanyaan yang tadi dipersoalkan oleh masyarakat, oleh citizen, ya netizen kepada PKSPD. Jangan-jangan wakil bupati ini sedang melakukan kudeta merayap. Mengapa? Yang pertama, kita soroti dari aspek hukum administrasi negara. Kalau yang sekarang itu pembelaannya atau apologetiknya itu adalah merujuk kepada Permendagri nomor 1 tahun 2023 dan juga Perbub nomor 30 tahun 2024, tetapi itu hanya menyebut aturan, tidak menyebut substansi aturan. Dalam aturan di situ itu menyebut tentang tata administrasi. Itu menyebutkan bahwa yang namanya pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Jadi kalau di tingkat kabupaten, kepala daerah adalah bupati dengan DPRD. Tidak ada entitas sebagai wakil bupati itu sebagai kepala daerah juga yang kedua. Jadi tidak ada matahari kembar. Jadi kalau kopnya menggunakan wakil bupati Garuda, ya kan ada Garudanya. Apa sebenarnya yang dipersoalkan? Enggak, yang dipersoalkan itu kalau untuk internal
internal ini. Karena ini bupatinya tidak ada, sedang ada di luar, menyurati ke bawah, Ya. ke dinas-dinas. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi stempelnya jangan stempel bupati. Kemudian dalam tata kerja organisasi itu kalau memang bupatinya berhalangan atas perintah bupati, maka kopnya tetap Bupati Indramayu, yang tanda tangannya wakil Bupati Indramayu, tapi UB untuk beliau. Ya, Kemudian atas nama stempelnya tetap Bupati. Jadi tidak ada kepemimpinan kembar. Jadi kalau kepemimpinan kembar ini itu adalah menunjukkan bahwa wakil bupati menunjukkan eksistensi. Kalau sudah menunjukkan eksistensi, menunjukkan dia juga adalah sebagai pimpinan kepala daerah, maka tidak terbantahkan bahwa ada tanda-tanda Saudara Saifuddin, wakil Bupati Indramayu ini sedang melakukan kudeta merangkap. Itu, Bung Oo. Itu ciri khususnya. Itu indikasinya. Tapi secara delik hukum, apakah kemudian berdampak delik hukum? Enggak, kalau di sini ini masuknya ke ranah hukum administrasi negara. Kalau hukum administrasi negara itu dampaknya bukan delik, tapi apa yang dibuat produknya itu adalah batal demi hukum. Batal atau tidak sah. Karena kalau akibat dari tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh badan atau pejabat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 tentang perintah tata usaha negara dan juga oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pejabat atau badan negara ini, tata usaha negara ini, itu harus melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu asas umum pemerintahan yang baik adalah pertama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Yang kedua, cermat. Nah sekarang, kok dari mana ada, itu kan namanya beristihad sendiri, namanya rekayasa sendiri, gitu kan? Nah seandainya, Mas Dudung, kalau kemudian stempelnya dibuat atau dibikin wakil bupati, kopnya wakil bupati, yang tanda tangan wakil bupati, bagaimana? Enggak, itu melanggar peraturan perundang-undangan. Karena pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 ditergas tahun 2014, sekali lagi pemerintah daerah adalah kalau di tingkat kabupaten bupati dengan DPRD. Tidak ada matahari kembar. Jadi tidak ada kopnya wakil kepala daerah. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, bupati itu sifatnya membantu wakil. Namanya kan wakil bupati. Jadi dia membantu teknis, tetapi administrasi tunggal. Jadi kalau argumennya, seandainya nih, Wabubnya berargumen berdasarkan peraturan bupati di zaman Bupati Nina ya, diterbitkan tahun 2024 ya kan itu. Nah, bagaimana kalau argumennya itu? Karena sudah ada peraturan bupatinya. Enggak, peraturan bupati nomor 30 tahun 2004 itu tidak memberikan entitas wakil bupati. Itu jawaban melintir. Makanya kalau jawaban melintir begitu, indikasi kudeta merangkak tidak terbantahkan. Gitu kan? Karena tetap di situ disebutkan bahwa surat menyurat itu keluar atas nama bupati, tidak ada wakil bupati. Jadi ini yang membuat gaduh di ranah publik di Indramayu soal kop wakil bupati, ya kop surat, kemudian ada dugaan ini langkah merangkak untuk kudeta terhadap bupati gitu. Iya, karena kalau dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang tindakan administratif pejabat atau badan negara atau badan pemerintah,
itu kalau keliru dengan gentleman mencabut. Kalau dia nggak mau mencabut, serahkan kepada atasannya. Jadi kalau bupati nggak ada wakil bupati, serahkan ke gubernur untuk menilai. Nah, atau lewat pengadilan. Tetapi ini kan sifat surat edaran. Sudah ada kritik dari masyarakat, kritik dari netizen bahwa itu adalah aneh. Tetapi jawabannya adalah melintir. Ini dasarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2023, Perbub nomor 30 tahun 2024. Sudah mengakui kekeliruannya. Tidak keliru kalau pejabat itu keliru. Mohon maaf nih publik. Kalau ini ya kami buat itu keliru, dicabut. Apa susahnya sih? Nah, dengan tidak mau mencabut, lalu kemudian yang mengkritik juga dibully, seolah-olah menjadikan wakil bupati sudah jadi kanjeng. Kalau kanjeng kan tambah salah. Ya kan gitu loh. Nah, kalau sudah kanjeng atau jungjungan, kan tambah salah. Ya, jadi sudah tidak boleh dikritik. Tidak boleh dikritik lagi. Saya ngeritik aja langsung dibully. Di sana itu terjadi juga. Terjadi, saya di grup Indramayu saya kritik itu, padahal itu sekarang itu beda praksi loh. Saipudin dan saudara Luki kan dusung oleh PKS dengan Demokrat. Yang ngamuk-ngamuk itu ada oknum dari praksi partai lain. Jadi kan PKS dengan Nasdem diam-diam saja. Sementara praksi partai lain itu saya udah dengar oknum dari 2 praksi. Nah, yang membunuh itu dari elemen apa? Dari anggota DPRD. Iya kan? Partainya pokoknya bukan partai pengusung. Oh, di luar partai pengusung. Di luar partai pengusung. Dia punya kursi yang terbesar di Indramayu, di DPRD Indramayu. Kan gitu. Saya bilang ini nih, Bung itu kan bukan partai pengusung. Kenapa Bung itu membela mati-matian? Jadi di grup-grup WhatsApp ya, termasuk dari pribadi ke pribadi, tidak hanya persoalan surat wakil bupati, tapi ada persoalan lain juga yang dibicarakan. Kemudian misalnya begini, belum serah terima jabatan sudah melakukan tugas. Nah, apalagi itu yang dimasalahkan? Lah, sekarang begini, pejabat pemerintah itu adalah bukan ormas. Pejabat pemerintah itu bukan warung kopi. Karena di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2013 itu ada satu rangkaian, satu kesatuan. Jadi yang pelantikan, kemudian seremonial, lalu serah terima jabatan dengan pejabat yang lama. Nah, sekarang baru dilantik, tidak mengagendakan serah terima. Nah, serah terima ini apa yang telah dicapai? Ini kan termasuk menyangkut masalah keuangan daerah, tanggung jawab daerah. Tapi ini seluruh Indonesia kan belum ada serah terima jabatan dari kepala daerah lama kepada yang baru karena keburu pembakalan di Magelang. Enggak juga, Gubernur Jawa Barat sudah melakukan serah terima. Oh, sudah serah terima. Sudah. Karena PJ. Iya, dengan PJ-nya sudah serah terima kepada gubernur. Tapi ada daerah lain misalnya serah terima karena bupati lama tidak terpilih, bupati barunya di Magelang, gitu kan? Nah, sehingga kemudian seperti terjadi di Indramayu. Yang lain itu ada agendanya, mengagendakan. Kalau dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 35 tahun 2013, jika pelantikan tidak langsung serah terima, maka harus diagendakan di sidang paripurna DPRD. Sekarang Indramayu ini membangun anomali hukum. DPRD coba ditanya, belum ada agenda serah terima antara bupati yang lama Nina kepada bupati yang baru. Jangan-jangan dianggap tidak penting serah terima. Oh, itu prosedur.
Kalau tidak dilakukan serah terima, maka dia bisa cacat hukum melaksanakan tindakannya. Sekarang tahu dari mana ada yang telah dilakukan? Apalagi sekarang ini kan anggaran belanja daerah Indramayu, APBD Indramayu tahun 2025 sudah berjalan. Sudah 1 semester, 1 triwulan. Melanjutkannya bagaimana? Sebelumnya bagaimana? Disitulah di berita acara, makanya wajib dibuka berita acara. Maka kalau tidak dilaksanakan serah terima, maka Bupati Luki dengan Wakil Bupati Saifuddin adalah mempertontonkan premanisme hukum dalam tata kelola pemerintahan daerah. Belum apa-apa sudah preman caranya. Itu secara ormas. Tembak lari. Oh, nggak bisa. Ada alasannya. Bagaimana kalau nggak mau kalau bupati yang lama itu belum diundang kok sudah tidak akan datang. Berarti kan tidak membangun komunikasi yang baik dengan bupati yang lama. Orang bupati lama aja dia tidak didatangi kok. Iya kan? Apalagi kira-kira yang kemudian menjadi catatan penting praktis hukum dan pengamat kebijakan publik daerah. Ya itu yang kemudian yang ketiga, belum apa-apa sudah ribut dengan tim relawannya itu, ya kan? Yang kemudian begitu dikontrol enggak, berarti mempertontonkan kemunafikan. Jadi kalau sudah demikian, maka saya yakin mulai ditabuh genderang kegaduhan ke depan. Jadi bisa digoreng sebagai komoditas politik, bisa digoreng menjadi alat politik untuk saling berbenturan. Iya, jadi kalau saya melihat ini pada ujungnya ini akan menggoreng dan menggunting bupati. Karena Luki Hakim tidak punya basic politisi. Dia hanya basicnya artis. Dan dia akan tidak tahan dengan banyak gorengan. Tapi dia kan punya pengalaman di DPR kan? Enggak, DPR itu kan dinamika goreng-menggorengnya kan satu irama. Tetapi kalau sebagai kepala daerah, dinamika goreng-menggorengnya tinggi. Kalau begitu, Mas Sugeng, kan ada tim transisi yang terdiri dari mantan-mantan birokrat yang luar biasa. Ada yang mantan bupati kan, ada mantan kepala dinas, ya kan, Asda dan mantan Bapeda dan lain-lain. Nah, kok bisa terjadi seperti tadi dikatakan bahwa ini menjadi persoalan tata administrasi yang buruk kan. Padahal itu kan ada para senior yang hebat-hebat di tim transisi. Apa kalau begitu? Justru itu diuji kehebatannya di sini. Kalau tim transisi ini adalah mantan pejabat, mantan birokrat di Pemda Indramayu, mestinya bukan dia datang ke kepala-kepala dinas, bukan dia datang ke bupati. Bagaimana menyiapkan pelantikan dan bagaimana menyiapkan serah terima. Ternyata enggak. Nah kalau begitu ya patut dipertanyakan. Itu apakah dia sengaja? Kalau ini digoreng, itu Luki itu kita lihat tipologinya tidak tahan digoreng. Dia pasti akan lari. Jadi apa bisa disebut tim transisi menjerumuskan? Itu ada indikasi tim transisi ini. Sekarang kita jujur aja, tim transisi ini tidak punya background interaksi politik dengan Luki. Itu yang menjadi itu makanya bisa disoroti bahwa tim transisi ini interaksi politiknya selama berpuluh-puluh tahun itu adalah dengan Saifuddin. Nah, sekarang dalam politik berbicara adalah siapa akan dapat apa, mengerjakan apa. Sekarang kan Luki ini kan kasihan aja, itu hanya dimanfaatkan popularitasnya aja. Itu cepat atau lambat dia akan digoreng. Tadi itu. Mas Sugeng, paling akhir untuk mengakhiri pertemuan kita, apa yang mau
diberikan pandangan kepada publik, termasuk juga kepada Lucky dan Saifuddin? Sekarang publik itu jangan tenang-tenang saja karena yang disenanginya terpilih. Itu lihat kawal tuh. Kalau publik diam saja, cepat atau lambat digoreng dan dia akan nanti ada demo lagi, dipulangkanlah kembali ke Jakarta. Sepertinya Nina kan gitu. Nah itu yang harus disampaikan publik. Kalau memang publik memang menyenangi, ya kawal Lucky Hakimnya, jangan dibiarkan. Kasihan dia. Dia ini kan wah betul dia orang Indramayu, tapi dia tidak paham anatomi kekuasaan, intrik permainan politik di Indramayu. Permainan intrik politik Indramayu ini keras, ya kan? Nah kalau dia nggak tahan, dia dengan kudeta merangkak ini akan terjadi dan kemudian dia tidak tahan, maka dia akan balik lagi ke Jakarta. Sarannya apa untuk Lucky Hakim? Nah, Lucky Hakim itu sekarang dialah jangan berpuas diri. Dia harus mengkoreksi. Sekarang ini sudah bukan lagi dia menjadi artis. Lucky Hakim itu jangan berbangga dengan tampil di mimbar, di gelanggang pertunjukan. Turunlah ke bawah. Perkuatlah pendukungnya, ya pendukung ya konstituennya itu diperkuat timnya, termasuk untuk mencegah kudeta merangkak. Untuk mencegah kudeta merangkak. Ya istilah Mas Dulu kan kudeta merangkak. Oke Mas Dulu, terima kasih banyak atas kesempatan di Jurnal PKS Gede untuk dialektika dan kita akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.